Ia tegaskan bahwa kadaver-kadaver tersebut berada di Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia dan dipergunakan sebagai media belajar praktikum anatomi sejak tahun 2008. Pasti yang namanya manusia meninggal tidak wajar, pasti korinnya yang akan bergentayangan kemanapun meminta pertanggungjawaban atau menjelaskan bagaimana dia bisa dibunuh atau meninggal. Untuk mayat ini sendiri yang akan nanti bantu untuk buka kasusnya, entah dia menghantui para tersangka pembunuh atau menghantui para yang ada di sekitar universitas. Untuk apa? Untuk bisa speak up. Penemuan 5 mayat di Unpri Medan masih meninggalkan teka-teki. Sebab simpang siur informasi terjadi sejak kasus ini muncul. Apalagi tiba-tiba beredar video klarifikasi dari beberapa mahasiswa yang mengaku membuat video penemuan mayat. Tapi polisi akhirnya mendapati fakta bahwa 5 mayat tanpa identitas ditemukan di lantai 15 kampus tersebut. Lantas, mungkinkah 5 jenazah itu adalah korban pembunuhan? Lalu, apa motif yang membuat kelimanya harus kehilangan nyawa? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Heboh penemuan mayat di kampus Unpri Medan masih terus terjadi. Spekulasi juga tak terkendali setelah muncul video klarifikasi dari para mahasiswa yang meminta maaf karena membuat video penemuan mayat. Melalui video klarifikasi ini, kami mahasiswa Unpri menyatakan bahwasannya kami memohon maaf sebesar-besarnya atas penyebaran video yang tampak teman saya, Herianto. Properti dalam video tersebut merupakan manekin atau boneka, bukan mayat. Video yang beredar merupakan hoaks dan telah membuat keresahan bagi banyak pihak beberapa waktu lalu. Demikian pernyataan dan klarifikasi ini kami buat dengan sadar dan tanpa paksaan sebagai bentuk penyesalan terhadap tindakan yang kami lakukan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak yang dirugikan. Atas perhatian dan kelapangannya kami sampaikan terima kasih. Tapi polisi keburu bergerak serta benar-benar menemukan 5 jenazah di lantai 15 kampus tersebut. Terawang Ria Puspita yang dikenal sebagai anak indigo juga menunjukkan jejak pembunuhan dalam kasus itu. Kasus ini sengaja ditutupi karena menyangkut pihak kampus. Kalau yang saya lihat dari video yang beredar, ini tuh kasusnya sebenarnya ada pembunuhan. Pembunuhan berencana untuk menghilangkan buktinya. Mereka kan menyimpan rapat-rapat, ternyata ada oknum lain yang tidak tahu kalau ada terjadinya pembunuhan di sini. Kayak ini ada oknum dalam ya, dan itu benar. Kalau misalnya pasti di suatu lokasi, suatu tempat menutupi kalau ada masalah. Kalau merekanya terbuka berarti kan nggak ada masalah. Jadi yang saya lihat memang dari oknum pribadi di Unpri-nya sendiri ini menutupi kejadian ini karena tahu kalau ada motif pembunuhan atau motif kecelakaan lah kita bahasnya ya, yang terjadi di dalam kampus ini. Ria Puspita menduga memang ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Sebab
Terasa janggal, pihak kampus tak melaporkan adanya pembunuhan tersebut, tapi justru seperti menutup-nutupi peristiwa ini. Mereka seperti ingin menghapus jejak pembunuhan itu, sehingga tidak pernah melapor serta bersikap kooperatif pada polisi. Iyalah pasti ada sindikatnya di sini karena logikanya kalau misalnya satu perguruan atau satu lokasi, satu kantor tahu adanya pembunuhan, pasti mereka bergegas untuk melaporkan. Nah ini tidak kooperatif sama polisi, berarti ada yang ditutupin. Dia mengetahui, dia tidak mau tersangkut atau terbawa gitu, terbongkar. Lantas, apa sesungguhnya motif pembunuhan 5 orang yang ditemukan di kampus Unpri? Benarkah ada persaingan yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pembunuhan? Ini masih masalah pribadi, dan kedua ada permasalahan pribadi di dalam kampus, mungkin kesinggungan atau kayak iri, persaingan gitu. Ada motif itu. Kalau dari saksi 6 ini yang ada 2 orang yang mengetahui bagaimana kejadian itu awalnya. Yang 4 ini hanya menemukan, bagian menemukan. Karena kan kalau saksi ini bukan berarti tersangka, baru praduga menjadi tersangka. Tapi saksi inilah kuncinya. Karena dari saksi 6 orang ini 2 orang yang saya lihat dia mengetahui ada apa di balik Unpri ini. Lalu mengapa pihak kampus masih menyebut mayat-mayat tersebut adalah kadaver untuk praktek mahasiswa kedokteran? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tragedi penghilangan 5 nyawa benar-benar tidak terkuak sama sekali sebelum muncul video viral penemuan 5 mayat. Tanda-tanda pembunuhan yang disengaja juga bisa dilihat dari kondisi mayat yang tak cepat membusuk. Sepertinya sudah ada bahan pengawet mayat di dalam tubuh korban. Ini tuh ada kesalahpahaman dan ada kesalahan unsurnya, niatnya hanya ingin bertanya, terus sampai akhirnya ada satu masalah yang mereka buat, akhirnya ada motif pembunuhan ini dia tutupin, ngilangin jejaknya kan bingung, kalau digali dari situ ya pasti ketahuan. Itu kayaknya kayak orang dikerasin gitu loh, pakai bahan kimia. Soalnya tidak berbau, tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan kebusukan. Penemuan mayat di dalam bak berisi air semua disebut sebagai manekin alias boneka untuk kebutuhan belajar mahasiswa kedokteran. Hal ini juga muncul dalam video klarifikasi pembuat video bahwa yang ditemukan bukan mayat, melainkan boneka. Di tong air itu kan udah mulai membusuk, nggak mungkin kalau ada manekin ya, manekin itu tidak membusuk, manekin kan biasa patung. Kalau ini kecium baunya, ada orang yang tahu kalau di situ tuh ada pembunuhan, yang nggak tahu jadi tahu karena ditaruhnya, mereka pikir aman di lantai sekian kan, terus kenapa dibilang hoax? Ya biar terlihat tertutup. Misteri penemuan mayat di kampus Unpri Medan semakin pekat setelah beredar video penjelasan seorang dosen Fakultas Kedokteran. Menurutnya, mayat yang ditemukan adalah mayat yang sudah ada sejak tahun 2008.
Mayat-mayat itu merupakan kadaver yang biasa dipakai untuk praktek anatomi Fakultas Kedokteran. Tanggal 12 Desember 2023 sekitar jam 3 sore. Atas permintaan polisi, saya mendampingi polisi dari Polda dan tim laboratorium forensik Poldasu memeriksa di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia untuk melihat 5 kadaver yang dikeluarkan dari bak kadaver Laboratorium Anatomi. Setelah diperiksa, kelima kadaver tersebut dikembalikan ke dalam bak kadaver Laboratorium Anatomi. Saya tegaskan bahwa kadaver-kadaver tersebut berada di Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia dan dipergunakan sebagai media belajar praktikum anatomi sejak tahun 2008. Teka-teki penemuan 5 mayat di kampus Unpri Medan masih belum terungkap. Lalu, benarkah kasus ini akan terurai saat arwah yang bergentayangan membantu mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda pembunuhan dilihat dengan jelas oleh Ria Puspita dalam telisik mata batinnya. Meski pihak kampus menyebut 5 mayat adalah kadaver, tapi Ria menjelaskan ciri 5 mayat yang ditemukan mereka adalah korban konspirasi yang berujung pembunuhan berencana. Kalau yang laki-laki itu kan kayaknya dari usia aja masih terpaut agak muda ya, bukan tua. Kayaknya itu salah satu juga dari mahasiswa yang ada di situ. Korban juga mungkin itu ikut campur atau ada permasalahan di seniornya. Terus dari para rektor juga tahu kalau ini ada masalah di dalam universitasnya. Jadi kenapa ada 2 orang laki-laki, 1 perempuan yang saya lihat 3 orang laki-laki, 3 orang laki-lakinya ini yang bermasalah, 1 perempuannya ini hanya menjadi saksi, akhirnya jadi korban juga. Identitas mayat-mayat yang ditemukan di kampus Unpri pada akhirnya akan terungkap. Apalagi arwah 5 mayat akan bergentayangan meminta pertanggungjawaban. Dari sosok-sosok yang bergentayangan itu, nanti muncul tanda-tanda terungkapnya kasus ini. Tapi memang, kapan waktunya datang, itu yang masih menjadi misteri. Pasti yang namanya manusia meninggal tidak wajar, pasti korinnya yang akan bergentayangan kemanapun meminta pertanggungjawaban atau menjelaskan bagaimana dia bisa dibunuh atau meninggal. Lantas, apa yang membuat kasus ini kelak terungkap? Benarkah ada campur tangan arwah 5 mayat yang bergentayangan? Untuk mayat ini sendiri yang akan nanti bantu untuk buka kasusnya. Entah dia menghantui para tersangka pembunuh atau menghantui para yang ada di sekitar universitas. Untuk apa? Untuk bisa speak up. Penemuan 5 mayat di kampus Unpri Medan masih menjadi teka-teki. Belum banyak yang bisa diungkap dari peristiwa ini.
Tapi bersamaan dengan itu, spekulasi terjadi. Apalagi seperti ada pihak-pihak yang sengaja ingin menutupi kasus ini. Jadi, semogalah semua segera terungkap. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.